Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotun Ayuni, NIM A1B021046, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari identitas nasional itu sendiri. Nah, yang pertama, pengertian dari identitas nasional. Nah, secara etimologis, identitas nasional itu berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas ini berasal dari kata identifi yang artinya tuh tanda atau jati diri, sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya tuh bangsa. Jadi identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakannya dengan bangsa lain. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai karakteristik identitas nasional. Nah, nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa, budaya, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Nah, jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan dari masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Nah, lahirnya suatu identitas nasional pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh pembentuk identitas nasional itu sendiri. Nah, faktor-faktor pembentuk identitas itu diantaranya seperti primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, serta kelembagaan. Nah, faktor yang pertama yaitu primordial. Nah, faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah dan kekeluargaan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Faktor yang kedua yaitu sakral. Nah, faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tokoh. Nah, kenapa sih tokoh menjadi faktor pembentuk identitas nasional? Nah, kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat merupakan salah satu faktor pembentuk identitas nasional. Karena pemimpin di beberapa negara itu dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa. Maka dari itu, tokoh itu menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional. Nah, selanjutnya faktor yang keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dimana kita sudah tidak asing lagi mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika, yang mana pada dasarnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Yang disebut dengan bersatu dalam perbedaan yakni kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga dan pemerintahannya tanpa memandang suku bangsa, agama, ras, etnis, politik, dan agama. Selanjutnya yaitu faktor yang kelima yaitu faktor sejarah. Nah, kenapa sih sejarah itu merupakan salah satu faktor pembentuk identitas nasional? Nah, hal ini didasarkan pada persepsi tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan. Nah, persepsi ini tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar masyarakat. Selanjutnya faktor yang keenam yaitu perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga perkembangan ekonomi ini termasuk salah satu faktor pendorong identitas nasional. Selanjutnya faktor yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kelembagaan. Nah, faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga. Nah, lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Nah, kemudian pokok pembahasan selanjutnya ini mengenai bentuk-bentuk identitas nasional. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional ini ada 6, yakni diantaranya yang pertama bendera negara, yang kedua bahasa persatuan, yang ketiga ada lambang negara, dan yang keempat ada lagu kebangsaan, yang kelima ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah. Nah, yang pertama bentuk identitas nasional yang pertama yaitu bendera negara Indonesia.
Nah, seperti yang kita tahu, bendera negara Indonesia itu sang saka merah putih. Nah, warna merah yang menandakan artinya berani, dan warna putih yang artinya suci. Dimana merah ini melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia. Nah, lambang merah putih ini sudah dikenal pada masa kerajaan. Bendera sang saka merah putih ini telah dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegengsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, perlu kita ketahui bahwa bendera merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Presiden pertama Indonesia, yakni Soekarno. Nah, untuk selanjutnya bentuk identitas nasional yang kedua yaitu bahasa persatuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa persatuan kita yakni bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang berasal dari rumpun Melayu yang tumbuh dan berkembang pada zaman dahulu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Nah, bahasa tersebut telah dipergunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Perkembangan bahasa Melayu ini mendorong tumbuhnya persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Nah, perlu kita ketahui bahwa bahasa Indonesia ini diangkat dan diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang bisa kita sebut dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Nah, kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Kemudian ketentuan bahasa Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 45. Kemudian bentuk identitas nasional yang ketiga yakni lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Nah, pada tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945, salah seorang panitia bernama Pradara Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Nah, kemudian tanggal 16 November 1945 baru dibentuklah Panitia Indonesia Raya, di mana panitia ini bertugas untuk menyelidiki arti dari lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai penyelidikan langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara. Nah, Panitia Indonesia Raya ini diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dengan sekretaris umumnya yang bernama Muhammad Yamin. Arti dari lambang negara. Yang pertama yaitu burung. Nah, burung memiliki arti kekuasaan dan kekuatan. Selanjutnya yang kedua ada sayap. Nah, sayap memiliki masing-masing 17 helai yang artinya yaitu tanggal 17. Kemudian memiliki ekor burung yang terdiri dari 8 helai yang menandakan bahwa bulan 8 Agustus. Selanjutnya, jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai yang menandakan tahun 1945. Nah, semua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Terus teman-teman tahu nggak sih, perisai yang berbentuk jantung yang digantungkan pada leher Garuda merupakan lambang perlindungan. Nah, sedangkan garis yang melintang di tengah-tengah perisai melukiskan khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, kemudian selanjutnya bentuk identitas nasional yang keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pita yang dicengkramkan oleh kedua kaki burung Garuda terdapat semboyan dalam bahasa Jawa yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk identitas nasional yang keempat, yakni simbol-simbol Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui, pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, disimbolkan dengan simbol bintang. Selanjutnya, pada sila yang kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan lambang rantai.
Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin seperti ini. Kemudian untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan, dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Kemudian sila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan lambang padi dan kapas seperti ini. Bentuk identitas nasional yang selanjutnya yakni lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan kita yakni lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai salah satu lagu kebangsaan yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman atau yang bisa dikenal dengan W.R. Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya ini dinyanyikan untuk pertama kali sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Dan selanjutnya bentuk identitas nasional yang kelima yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dalam identitas nasional. Bentuk identitas nasional yang terakhir yakni kebudayaan daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini negara yang sangat luas, di mana Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1.340 suku bangsa dengan jumlah bahasa yang ada di Indonesia yaitu sekitar 724 bahasa, dengan jumlah budaya yang ada di Indonesia sekitar 7.241 karya budaya, dan jumlah ras yang ada di Indonesia itu ada 4, yakni ras Papua Menalozoid, Negroid, Wedoid, dan ras Melayu Mongoloid. Nah, masyarakat Indonesia mendiami suatu pulau serta berbicara dengan ragam bahasa yang sangat banyak, kemudian mempunyai budaya daerah yang ditetapkan sebagai budaya nasional serta identitas nasional. Nah, kemudian untuk pokok bahasan yang terakhir, ini mengenai jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasionalnya ada 3, yakni ada identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Yang pertama yaitu identitas fundamental. Nah, istilah fundamental ini bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Nah, hal pokok ini menjadi penunjang dalam berdirinya sebuah bangunan. Kita ibaratkan seperti kita membuat rumah, maka tentu hal fundamentalnya harus kokoh, yaitu pondasinya. Nah, identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana identitas fundamental ini meliputi dasar negara, falsafah negara, dan ideologi negara. Kemudian, jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya merujuk pada Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yang dimana 5 sila tersebut sudah memuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, untuk jenis identitas nasional yang kedua yaitu identitas instrumental. Nah, istilah instrumental bisa diartikan sebagai alat atau media. Nah, identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang dimana di dalam Undang-Undang 1945 ini sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain-lain yang diatur sebagai identitas nasional negara Indonesia. Nah, kemudian untuk jenis identitas nasional yang terakhir ini identitas alamiah, yang dimana berbeda dengan kedua identitas yang sebelumnya, bahwa identitas alamiah ini merupakan identitas yang berasal dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana identitas alamiah ini meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan pulaunya. Sekian dari pembahasan saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak gerak-geraknya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.